Konsep Allah Tritunggal dengan uraian Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, tiga pribadi yang esa, itu tidak layak dipakai dalam konteks penginjilan, dalam konteks berapologetika, dan dalam konteks penggembalaan pastoral. Tapi untuk di ruang penginjilan, ruang misi, ladang misi nggak cocok kita menginjil lalu bawa-bawa istilah Allah Tritunggal, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Enggak, itu kita nggak akan menuai jiwa. Yang ada orang lari, bahkan yang sudah ada domba-domba pun akan murtad karena pusing dengan dalil-dalil Allah Tritunggal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Edi Prayitno, masih dalam channel Edi Prayitno. Pada pagi hari ini saya ingin membicarakan masalah gunjang ganjingnya pendeta Yosua Tewu dengan kelompoknya, yaitu dengan pendeta Gilbert Romedang. Dan puncaknya Bapak Yosua Tewu ini sampai dipaksa keluar dari gereja Bethel HPI Indonesia. Hal ini terjadi karena masih kebingungan doktrin antara Trinitas dengan kelompok yang Yesus only, atau sebetulnya mengesahkan Yesus atau mengesahkan Allah itu adalah satu kesatuan, bukan tiga. Sementara di gereja-gereja mainstream umumnya masih memegang doktrin Trinitas ini. Dan Pak Yosua Tewu ini mengatakan dengan terus terang bahwa kalau gereja hanya mengandalkan doktrin Trinitas, itu mereka akan kesusahan untuk menjaring jiwa. Dengan kata lain, mereka akan kesulitan menyebarkan agama Kristen ini dengan paham doktrin Trinitas. Beda kalau mereka menyebarkan agama Kristen dengan doktrin keesaan Allah, atau kesatuan Allah. Allah tidak terbagi-bagi, bukan tiga. Dan buntutnya pasti ujung-ujungnya dia akan memaksa Yesus ini juga bagian dari Allah atau Allah. Dan sama saja, masih sama-sama ruwet saya kira. Karena apa? Karena kitab sucinya ya yang dipegang ya itu sama. Hanya beda persepsi dan beda penafsiran saja, beda tafsir. Kitab suci yang dipegang masih sama dari LAI. Kecuali kalau dari seksi Yehova dan juga kaum Mesianik, mereka menciptakan cetakan kitab suci sendiri. Tetapi untuk kelompok-kelompok yang ini, itu kitab sucinya mereka masih sama. Dan saya katakan sama-sama aja kacau antara Trinitas dan juga memaksakan Yesus itu bagian dari keesaan Allah, atau Yesus oneless atau Yesus only. Kenapa saya katakan kacau? Pada saat ini saya tidak ingin mengkritisi masalah Trinitas, karena banyak sekali kajian-kajian masalah Trinitas. Saya ingin mengkritisi ajarannya Pak Yosua Tewu, yaitu masalah keesaan Yesus atau keesaan Allah ini, kemanunggalan Yesus dan Allah, atau dengan kata lain ini adalah aliran oneness. Sebetulnya aliran ini bukan aliran baru, karena ini muncul di abad-abad 19, tepatnya 1914-an itu. Dan ajaran oneness ini menitikberatkan bahwa Yesus itu adalah satu kesatuan dengan Allah. Yesus itu tidak bisa dipisahkan dengan pribadi Allah. Yesus itu Allah sendiri, Allah yang menjelma menjadi manusia. Kenapa saya katakan ini juga ajaran kacau? Karena ini juga bertentangan, bertabrakan bahkan dengan ayat yang ada di dalam kitab suci mereka sendiri. Nanti akan saya buka ayat-ayatnya. Ajaran oneness ini ingin disebarkan di Indonesia, bahkan oleh para penginjil-penginjil ini adalah untuk mengelabui, untuk melancarkan kristenisasi. Ini juga Paul Zhang juga
anti Trinitas sekarang. Padahal Paul Zhang dulunya adalah dari GPPS, sama dengan gereja saya dulu, GPPS Pantai Kosta. Yang jelas seperti Paul Zhang yang penginjil ini yang sampai sekarang ada di Jerman, mereka kesulitan kalau menginjil seseorang dengan pendekatan Trinitas. Tuhan ada 3 pribadi, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ini diakui sendiri oleh mereka bahwa ini akan kesulitan kalau mereka menginjil menggunakan pendekatan dogma ini. Itulah sebabnya mereka lebih senang dengan pendekatan dogma oneness ini. Yesus adalah Allah, Allah adalah Yesus, dan tidak terbagi-bagi. Ini adalah keesaan Allah. Dan ini sesuai dengan apa? Dengan yang ada di dalam kitab suci Perjanjian Lama yang diajarkan oleh kitab Taurat. Di sana dikatakan Shema Yisrael Adonai Elohim Adonai Echad. Ketahuilah bangsa Israel, Allah Tuhan itu adalah Esa. Demikian Yesus mengatakan di dalam Perjanjian Baru bahwa hei orang-orang Israel, Tuhan Allah itu, Tuhan itu Esa. Akhirnya mereka pun berupaya. Kalau hanya mempertahankan doktrin Trinitas ini, mereka akan bertentangan dengan kitab sucinya. Yesus mengatakan Allah itu Esa. Nabi Musa dalam kitab Tauratnya juga mengatakan Allah itu Esa. Sedangkan di dalam dogma gereja-gereja Trinitas, Trinitarian ini memberikan dogma atau ajaran bahwa Yesus itu, bahwa Allah itu ada 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Bagaimanapun 3 ini bukan 1, dan 1 itu bukan 3. Ini yang bikin pusing orang-orang penginjil, bahkan orang teologi dunia. Itulah sebabnya mereka memperkosa ayat, memaksa supaya Yesus itu juga Allah, Allah itu Yesus, Yesus inkarnasi, Yesus anak Allah, bagian dari Yesus, Yesus bagian dari Allah, mau dijadikan satu. Dan saya katakan ini juga pemaksaan yang sangat luar biasa, dan ini juga mustahil dilakukan. Wahai orang-orang yang ada di sana, wahai para pemirsa semuanya, hati-hati. Mereka ingin mengelabui kalian dengan kalimat bahwa Allah itu Esa, seperti yang diajarkan oleh saksi-saksi Yehova. Dia lebih terus terang mengatakan Yesus itu bukan Allah, Yesus hanya bagian. Tetapi ajaran ini beda lagi. Oneness ini mengatakan bahwa Yesus itu Allah, Allah itu Yesus, Yesus itu anak Allah. Meskipun saya katakan sekali lagi bahwa ajaran ini pun kacau. Dan hati-hati Anda kalau didekati orang-orang seperti ini, terutama kaum muslim, muslimat, semuanya. Para pemirsa YouTube saya sangat saya cintai dan saya sayangi, jangan sampai Anda tergelincir dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan ini. Bagaimanapun antara Trinitas dan juga oneness sama-sama sesat, saya katakan. Jangan sampai Anda disesatkan. Islam adalah ajaran yang lurus. Jangan sampai Anda murtad, apalagi hanya gara-gara wanita Anda murtad. Beberapa hari yang lalu saya dengar ada kabar seorang figur murtad karena mencintai seorang wanita yang non-muslim. Jangan gadaikan iman Anda serendah itu. Jadi pertahankan iman Islam Anda. Di dalam Al-Quran sudah jelas dikatakan bahwa Allah itu Esa, Allah itu tidak beranak, dan Allah itu tidak diperanakan. Pertahankan ayat ini. Ayat itu ada di ayat Al-Ikhlas. Allah itu Esa. Yesus mengatakan Allah itu Esa. Hai Israel, Allah itu Esa. Nabi Musa di dalam Tauratnya juga mengatakan Allah itu Esa. Kurang apa lagi sekarang coba? Itulah sebabnya mereka yang kebingungan dengan doktrin ini keluar dari Trinitas, kemudian mencari-cari dalil membenarkan bahwa Allah itu Esa dengan mengajarkan ajaran oneness ini. Dan ajaran ini saya katakan sekali lagi, ajaran ini pun juga bertentangan yang sangat luar biasa dengan ayat-ayat bahkan di dalam kitab Injil mereka sendiri. Coba kita periksa kenapa saya katakan seperti itu. Anda bisa baca, wahai teman-teman dan sahabat-sahabat saya yang masih Kristen, Anda bisa baca bahwa Yesus itu bukan Allah, Allah bukan Bapa, Allah bukan Yesus, maaf. Allah tidak pernah bernama Yesus. Yesus dan Allah itu adalah 2 pribadi yang sangat terpisah. Dan ini ada di dalam kitab Anda, alhamdulillah.
Meskipun ayat-ayat Alkitab ini dikatakan banyak sekali pertentangan-pertentangan, tetapi alhamdulillah ayat-ayat tauhid itu masih kita bisa temukan di sana. Kita Muslim masih mengatakan bahwa jangan sampai kita mengingkari kitab suci itu 100% dan juga jangan mengimani 100%. Karena di dalam rukun Islam salah satunya adalah kita percaya bahwa ada kitab-kitab lain yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia di samping kitab suci Al-Qur'an. Maka coba kita lihat mengapa saya katakan hal seperti itu. Anda ingat saat Yesus mau disalib, kita baca ayatnya. Itu Anda bisa baca di dalam kitab Lukas pasal 22 ayat 41. Di sana Yesus mengatakan, "Jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripada aku." Ini adalah perkataan Yesus di saat Yesus mau ditangkap. Kemudian Yesus sujud berdoa. Jadi Yesus ini sujud, jadi melakukan sholat malam itu. Kemudian berdoa, kalaulah mungkin cawan ini, ambillah cawan ini daripada aku. Yesus berdoa pada siapa? Pada Allah Bapa. Lebih tepatnya Anda bisa baca di dalam Lukas pasal 22 ayat 41 dan 42. Ayat 41-nya, kemudian ia menjatuhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi." Anda bisa lihat ayat ini. Di dalam ayat 42 sangat jelas sekali. Yesus tidak punya kehendak sendiri. Kehendak Yesus dengan kehendak Allah Bapanya beda. Yesus mengatakan ini. Kalau Anda mengimani kitab Anda harus percaya ayat ini. Ayat ini ada di dalam kitab Injil Anda. Di dalam ayat 42 di sana Yesus mengatakan, "Ya Allahku, ya Bapakku, jikalau mungkin cawan ini berlalu daripada aku." Tetapi Yesus mengatakan, "Tetapi bukan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendakmu yang jadi." Ada dua kehendak, antara kehendak Yesus dan kehendak Allah Bapa. Allah Bapa dan Yesus beda di sini. Yesus menghendaki cawan ini berlalu, jangan sampai aku ditangkap, jangan sampai aku disalib. Tetapi Yesus mengatakan, bukan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendakmu ya Allah. Sebuah kepasrahan diri. Yesus mengakui ini, bahwa ada dua kehendak. Kemudian Anda mengatakan bahwa di dalam ajaran Anda Oneness ini, Yesus only, Yesus dan Allah adalah satu. Anda bertabrakan dengan ayat-ayat Anda sendiri di dalam kitab suci Anda. Ayat semacam ini banyak sekali. Yesus bukan Allah Bapa. Tidak ada satu ayat pun Yesus mengatakan beliau adalah Allah Bapa. Yesus sering dikatakan sebagai Tuhan. Tuhan itu adalah tafsir atau terjemahan daripada bahasa Yunani. Anda tahu sendiri bahwa kitab suci Perjanjian Baru Anda itu adalah dari bahasa Yunani, bukan dari bahasa Yesus sendiri. Itu ditulis dalam bahasa Yunani di Roma. Di sana mengatakan bahwa arti Tuhan adalah kurios. Padahal Anda tahu bahwa kurios ini adalah sang penguasa. Bisa diartikan Tuhan atau Tuhan. Tuhan pun ini seperti dalam bahasa Jawa kita mengenal Kanjeng Gusti, Prabu, Sinuhun. Ada Kanjeng Prabu Sinuhun, ada Kanjeng Prabu, ada Kanjeng Gusti Allah, ada Kanjeng Gusti Allah. Satu kata ini punya dua makna. Yang satu memuja sang penguasa, yang satu ditujukan pada Tuhan yang Maha Esa. Yang jelas Yesus sering dikatakan Tuhan di dalam kitab Perjanjian Baru itu adalah terjemahan dari kurios. Kurios di sana adalah artinya adalah Tuhan, sang penguasa, pimpinan, guru, bukan Allah.
dalam kitab Perjanjian Baru tidak ada satu ayat pun Yesus disebut Allah Bapa. Coba tunjukkan pada saya kalau ada ayatnya. Tidak ada satu pun Yesus disebut Allah Bapa. Yang ada hanya disebut Tuhan. Itu pun terjemahan dari Kurios. Kalau Anda baca di dalam terjemahan bahasa Inggris, di sana disebutkan apa? Lord, Tuhan, bukan God. Meskipun ada beberapa ayat yang mirip-mirip atau Anda paksakan menjadi God. Di sana Hotheos Anda paksakan menggantikan Kurios, tetapi itu tetap saja ayatnya masih tidak bisa disandingkan bahwa Yesus itu tetaplah sebagai utusan. Yesus bukan Allah Bapa. Camkan ini, saudara-saudaraku, Yesus tidak pernah mengakui dirinya sebagai Allah Bapa. Baik paham Trinitas maupun paham oneness, Yesus only, sama-sama tidak bisa kita terima. Yesus bukan Allah Bapa. Anda memaksakan kehendak. Mending yang seperti Trinitas kalian. Jadi ada 3 pribadi, ada Allah Bapa, ada Allah Anak, ada Roh Kudus. Meskipun di dalam teolog-teolog Kristen mengkritisi bahwa ajaran Trinitas ini tidak pernah ada, tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Ini adalah para kritikus oneness, Yesus only mengkritik Trinitas, dan dikatakan bahwa ayat-ayat Tritunggal itu tidak ada di dalam Alkitab. Meskipun di sana disebutkan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, itu adalah ayat-ayat tambahan. Anda bisa baca nanti di dalam kajian selanjutnya masalah Trinitas, nanti akan saya bahas selanjutnya. Oke, demikian dari saya. Hati-hati kalau Anda mendapatkan pengajaran-pengajaran dari ajaran tetangga, baik itu Trinitas, oneness only, Yesus only, atau ajaran saksi-saksi Yehova yang saat ini masuk ke kampung-kampung mengatakan Yesus bukan Tuhan, ada Tuhan sendiri. Tetap saja ajaran mereka masih sangat-sangat banyak ditemukan kelemahan-kelemahannya. Untuk itulah yang sudah Muslim bertahanlah menjadi Muslim, yang masih Kristen saya doakan Anda menjadi mu'alaf, masuk Islam, menemukan jalan kebenaran, menemukan Allah yang sejati. Kami tidak meninggalkan Yesus atau Nabi Isa masih dimuliakan di dalam Islam dan Al-Quran. Demikian dari saya. Terima kasih. Tetap stay tune dalam channel saya, karena channel saya ini masih banyak sekali kajian-kajian. Hampir tiap hari ada acara live dialog antara Islam dan Kristen, teman-teman kita di Geraha Mu'alaf di Yayasan At-Tauhid Surabaya. Ini yayasannya ya, At-Tauhid Surabaya. Saat ini sangat intens mengundang para debater-debater Muslim untuk bersatu di dalam channel Geraha Mu'alaf. Saya undang kalian semua para debater Muslim bersatu bersama kami, sama-sama memerangi kemurtadan. Kita dialog dengan damai, ini masih tetap memegang teguh NKRI, jaga persatuan, jauhkan dari permusuhan. Dakwah boleh, kita sama-sama berdakwah, orang Kristen juga berdakwah, Muslim pun berdakwah, orang Kristen berdakwah untuk menjaring jiwa, untuk melakukan pemanggilan jiwa. Dia katakan mereka melakukan penginjilan. Demikian dengan Muslim, kita pun diperbolehkan berdakwah. Untuk apa? Untuk menolong sahabat-sahabat kita yang sampai saat ini masih mencari sosok siapa Tuhan mereka, supaya mereka sama-sama mendapatkan hidayah menjadi mu'alaf dan masuk Islam. Terima kasih dari saya. Demikian ya, hati-hati. Saya doakan Anda sekeluarga masih tetap sehat walafiat, dan tunggu kajian-kajian dari saya selanjutnya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya, karena kita hampir tiap hari ada acara live. Jangan sampai ketinggalan, karena para pakar-pakar banyak berbicara di sini, dan juga dialog-dialog hampir tiap hari dilakukan. Bunyikan belnya supaya Anda mendapatkan notifikasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.